life cycle gitu ya. Tapi sebelum saya mulai, tadi ada pertanyaan menarik dari Pak Budi. Sebetulnya startup itu apa namanya, perusahaan yang bergerak di bidang financial technology atau apa gitu. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa, Pak. Oke. Bagus, Pak. Sebetulnya perusahaan startup itu adalah suatu perusahaan yang dibuat oleh pendirinya yang baru berdiri gitu ya. Jadi artinya belum ada penjualan, belum ada traksi atau traction gitu ya. Tapi memang dalam proses. Dalam proses ini proses apa? Menciptakan satu produk atau jasa gitu ya. Kemudian menciptakan apa? Menciptakan pasar. Nah, jadi startup itu adalah perusahaan yang memang baru berdiri. Biasanya kurang dari 1 tahun. Dan yang disebut startup tidak hanya dengan fintech gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ngelihat bahwa sekarang itu perkembangannya ada fintech, ada edutech. Edutech itu contohnya apa? Ruang guru gitu ya. Ada healthtech. Healthtech itu contohnya apa? Halodoc. Nah, memang dari ketiga itu semua melibatkan teknologi. Gitu ya. Kenapa teknologi? Karena teknologi ini yang bisa membantu mempercepat scale up atau pengembangan usaha dengan cepat. Itu kenapa menampilkan teknologi. Nah, ini saran dari saya kalau Bapak-bapak ingin membuat suatu perusahaan startup, apapun jenisnya, sekarang yang sedang berkembang juga adalah farm tech gitu ya, pertanian, produk-produk pertanian, sampai produk-produk penyemprotan hama dan lain sebagainya. Semua melibatkan teknologi. Kenapa? Ya tadi, ini adalah mempermudah untuk scale up-nya. Gitu. Nah, kembali kepada pengertian startup tadi. Nah, setiap perusahaan yang dibentuk tentu membutuhkan satu modal ya, sekecil apapun. Contoh membuat satu PT itu perlu biaya juga untuk pendirian PT. Kemudian untuk membuat prototipe ya, prototipe produk dan lain sebagainya itu juga butuh biaya gitu ya. Nah, kalau saya sampaikan di gambar ini adalah yang pertama kali kita ngelihat dari sisi yang sebelah kiri ini ya. Nah, kalau life cycle-nya adalah pada waktu Bapak Ibu membangun itu pasti sebanding dengan waktu ini biayanya akan semakin besar. Tapi lama-kelamaan karena memang sudah ada penjualan 1, 2, 3 sampai ini break even. Kemudian berkembang, bertumbuh lagi sampai nanti di sini sudah masuk maturity gitu ya. Maturity ini kalau Bapak Ibu sekalian tidak tidak melakukan inovasi, maka dia turun ke bawah. Tapi kalau ini Bapak Ibu melakukan suatu inovasi, dia akan naik ke atas. Nah, selanjutnya dalam proses life cycle ini, di mana kita bisa dapat pendanaan atau dari mana perusahaan itu dibiayai. Nah, selama kita berada pada kurva ini, yang bawah ini, yang kita sebut adalah Valley of Death ini menentukan ini perusahaannya bisa hidup atau tidak. Itu yang pertama adalah triple F. Ini mungkin Pak Budi familiar banget. Triple F itu apa? Friends atau family, friends and fools gitu. Jadi dari mana gitu yang membiayai ini? Ya kita sendiri atau keluarga, ya dari orang tua atau dari mertua atau dari mana, itu dari keluarga.
Bisa juga waktu kita bentuk perusahaan, ya dari teman. Misalnya Pak Budi sama saya bikin perusahaan, ya patungan, ya itulah friends gitu. Atau yang full, ya di sini sebutnya unexpected gitu ya, investor. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba ketemu orang yang, ya deh gue bantuin gitu. Dan mereka nggak mikir. Kalau 3F ini, mereka nggak mikirin duit itu kalau nanti rugi, nggak balik gitu. Ya walaupun harus ada usaha untuk itu ya. Tapi nggak akan mungkin misalnya nyita aset gitu-gitu, nggak. Kalau yang 3F ini ya. Nah, di samping itu ada juga yang namanya angel investor. Nah, angel investor itu apa? Adalah kumpulan orang-orang yang kalau dibilang bahasa kerennya itu sophisticated investor gitu. Sophisticated investor itu apa sih? Orang yang kalau sebutan kita tuh sekarang yang lagi ngetren adalah sultan. Sultan Agara gitu ya. Jadi rugi 100 juta, 200 juta tuh nggak masalah dia gitu. Jadi memang udah disisihkan duitnya itu untuk hilang lah kira-kira gitu. Ini adalah angel investor. Nah, disebutnya apa? Perusahaan yang masih dalam kondisi value of debt ini adalah istilahnya seed capital. Artinya memang kalau seed itu kan kalau kita nanam apa? Misalnya buah mangga gitu ya, kita baru gali tanahnya, kita tanam bijinya gitu. Itu kan baru seed. Nanti baru siremin segala macam sampai keluar tunasnya segala macam. Nah, itulah seed capital. Jadi seed gitu ya. Jadi masih bentuk awal. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui supaya nanti jangan salah apa ya, jangan salah masuk kamar gitu. Bapak masih di misalnya Bapak Ibu masih di value and debt, datang ke VC gitu, ke venture capital gitu. Ya, mereka memang tidak strictly bilang ditolak gitu, tapi ya prosesnya akan nggak jelas gitulah kira-kira. Jadi kurang ini, kurang itu gitu. Harusnya itu sudah terminkan di sini gitu. Jadi oh berarti saya salah kamar gitu ya. Nah kemudian kalau ini sudah mulai di ini setelah break even ini, nah inilah yang sampai dengan ini angka 3 ini disebut dengan early stage. Artinya dia masih growth-nya masih bagus gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian boleh datang ke venture capital karena memang ini yang paling dicari gitu. Ada dua step ini adalah early stage dengan later stage gitu ya. Nah, divisi sendiri itu juga apa namanya ada ada spesialisasinya gitu. Jadi ada yang early stage tapi cuma mau di apa bisnis fintech gitu ya, atau early stage saya cuma mau di bisnis edutech dan lain sebagainya. Jadi saya sangat sarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya membrowsing visi-visi yang sesuai dengan produk apapun jasa yang Bapak ingin tawarkan gitu untuk di apa namanya di financing gitu. Nah, jadi sekali lagi masukan dari saya jangan sampai Bapak Ibu salah kamar gitu ya. Nah, kecuali kalau tadi misalnya sudah sampai di later state, wah itu ke visi makanan empuk gitu ya. Jadi Bapak datang ke beberapa visi pasti diterima dengan baik gitu. Tapi kalau yang di seed ini, nah itu Bapak Ibu harus hati-hati. Memang ada beberapa visi yang masuk di seed juga ada, yang pre-seed juga ada. Jadi di sebelah sini nih masih ide doang, masih angan-angan gitu juga ada, gitu ya. Itu biasanya profil-profil itu ada di internet sih dengan websitenya mereka gitu ya. Itu apa namanya bisa dicari gitu ya. Nah setelah nanti later state ini, nah ini ada lagi pendanaannya yaitu melalui IPO. Apa itu IPO? Adalah bahasa gampangnya adalah
masuk ke bursa saham, gitu ya. Jadi initial public offering, jadi dijual ke publik sahamnya. Gitu. Nah ini pasar modal di Indonesia atau IDX itu menyediakan program tersendiri bagi startup yang mau go public, gitu ya. Jadi sekarang IDX itu menyediakan satu papan khusus untuk startup, gitu ya. Ya uniknya di mana gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di papan utama itu kan harus 2 tahun berturut-turut untung gitu ya. Nah kalau yang di papan akselerasi namanya atau startup itu nggak untung nggak apa-apa, gitu. Tapi ada persyaratan lainnya gitu ya. Gitu. Jadi mungkin next kita akan bicara juga mengenai misalnya IPO gitu. Tapi for the time being saya hanya nanti akan bicara di sini di visi gitu ya. Gitu. Nah, ini yang slide ini yang bisa sampaikan untuk bisa jadi gambaran Bapak Ibu sekalian agar tadi dalam melakukan fundraising atau pencarian dana Bapak Ibu sekalian nggak salah kamar gitu ya. Nah selanjutnya kalau kita bicara pendanaan atau pencarian dana kepada VC atau venture capital itu biasanya kita melalui satu proses yang namanya pitching atau penyampaian presentasi mengenai perusahaan Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nah, kalau misalnya di perbankan itu kan kita bikin proposal pengajuan dana, kira-kira gitu. Nah, kalau di apa namanya di startup itu namanya pitching. Dan pitching ini biasanya kalau Bapak Ibu sekalian pernah tahu itu waktunya cuma 3 menit, gitu ya, cuma 3 menit gitu. Tapi kita harus bisa menyampaikan ini ada 10 item, gitu ya. Jadi di dalam satu pitch deck itu istilahnya proposal itu kalau di presentasi ini adalah pitch deck itu yang ada 10 item. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menjelaskan nama perusahaannya dan apa usahanya. Jadi what you do, apa yang Bapak Ibu lakukan perusahaan itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah problem. Nah, problem ini dasarnya adalah sebetulnya ide, gitu ya, ide. Nah, ide itu datangnya bisa dari mana saja. Apakah memang dari diri kita sendiri, atau yang kedua ide itu datangnya dari apa namanya ide orang lain gitu ya. Jadi dari sharing gitu, langsung dapat ide gitu ya. Nah, tadi sebelum ini saya sempat juga diskusi dengan Pak Budi itu ada yang menarik dalam membuat ide itu adalah gini. Satu yang paling penting diusahakan bahwa ide itu memang original. Maksudnya original itu adalah belum ada orang yang punya ide seperti itu. Gitu. Kenapa demikian? Karena hal itu akan lebih mudah kita nanti untuk mengeksplor ide itu untuk menjadi suatu solusi yang akan kita tawarkan. Yang kedua, memang ide itu turunan atau dapat inspire dari produk atau jasa yang lain. Gitu. Nah, kalau produk turunan atau jasa turunan itu mohon Bapak Ibu sekalian hati-hati karena lebih sulit untuk nantinya mengeksekusi khususnya dalam
scale up perusahaan Bapak Ibu sekalian, dalam memperbesar. Kenapa begitu? Karena kalau produk turunan kan tergantung induknya yang diturunin itu. Gitu. Jadi kalau produk turunan saya asumsikan ini sebagai anak gitu. Kalau produk utamanya adalah orang tuanya. Nah, sehingga apabila terjadi pada orang tuanya ini produk turunan ini akan terganggu gitu. Itu salah satu problem yang kadang-kadang terlewat oleh para founder gitu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita dapat ide, problem gitu, terus kemudian yang ketiga adalah solution. Artinya dari problem itu kita tawarkan apa? Baik itu produk maupun jasa sebagai satu solusinya. Gitu. Nah, berulang-ulang orang selalu mengambil contoh yang paling mudah yaitu Gojek ataupun Grab gitu ya. Mengangkat problem kemacetan transportasi di Jakarta gitu kan. Problemnya itu. Nah, solutionnya apa? Ya ride hailing gitu ya atau ojek gitu kan. Solutionnya itu pada awalnya. Tapi karena tadi ini idenya adalah original, itu belum pernah ada. Jadi yang di Indonesia adalah Gojek duluan, baru Grab ya. Itu belum pernah ada. Makanya bisa berkembang dengan misalnya GoFood. Setelah GoFood, sebelum GoFood, GoPay dulu, kemudian GoFood. Gitu. Nah itu produk turunannya karena dimiliki sendiri nggak masalah gitu. Tapi kalau dimiliki oleh orang lain, itu akan bermasalah. Nah, kemudian yang keempat adalah milestone. Milestone itu adalah kalau di kita lebih ke hampir seperti program kerja gitu ya. Program kerjanya tuh tahun ini saya mau ngapain. Misalnya develop ke prototype gitu ya, baik prototype produk maupun prototype jasa. Setelah itu tes pasar atau tes market acceptability gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mass product dan seterusnya. Gitu. Itu milestone-nya. Nah, yang kelima yang nggak kalah penting adalah bisnis model. Bisnis modelnya itu seperti apa? Gitu. Kalau kita misalnya bicara mengenai health tech gitu ya, bisnis modelnya seperti apa? Telemedicine. Apa sih telemedicine? Yaitu konsultasi kesehatan gitu kan kepada dokter dengan tatap muka via online gitu ya. Sampai nanti dengan pemberian obat itu dari pemberian obat nanti dikirim gitu. Sebelum pembelian ini bayar dulu gitu. Itu adalah bisnis model. Nah, yang keenam adalah market. Nah, ini juga yang sangat penting. Biasanya kalau visi akan tanya, how big is the market gitu. Jadi kalau selama ini umumnya yang menggunakan digital itu selalu marketnya adalah penggunaan internet. Pak Rimon, maaf ini slide-nya memang hanya ini atau masih ada Pak? Masih. Oke. Ya. Silakan. Oke. How big is the market gitu ya tadi yang saya lanjutkan. Ya, biasanya adalah kalau pakai teknologi biasanya adalah internetnya gitu ya, berapa jumlah pemakaian internet. Atau kalau enggak yang produk retail biasa menggunakan jumlah penduduk. Nah, bagaimana kita bisa mengolah jumlah penduduk itu untuk bisa menjadi market kita. Kemudian yang ketujuh adalah competition. Siapa kompetitor kita? Nah, competition ini biasanya juga diikuti dengan pemetaan dari kompetisinya. Gitu. Nah, kita ada posisi di mana? Dan Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa memang kita nggak compete face to face atau head to head gitulah. Kita ada ini sendiri. Nah, selanjutnya adalah
masalah finansial. Nah, finansial ini sifatnya adalah projection, ya seperti biasa, ada apa namanya balance sheet, kemudian ada profit and loss, ada cash flow, itu normally. Nah, yang 9 adalah tim. Nah, ini apa namanya juga sangat penting. Nanti kita bisa lihat dari 10 item ini yang menjadi sorotan utama oleh venture capital yang mana aja gitu. Nah, yang terakhir adalah investment. Berapa kebutuhan dana? Dan dana itu digunakan untuk apa? Nah, itu kira-kira apa namanya isi daripada pitch deck. Dan selanjutnya kita akan melihat dari 10 itu yang menjadi titik fokus daripada investor atau venture capital apa saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat 23,2 detik yang dilihat adalah financial. Jadi Bapak Ibu harus bisa menyajikan projection finansialnya secara baik. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tim. Tadi walaupun di urutan berapa 9 tadi, tapi yang jadi apa namanya yang jadi fokus daripada visi adalah tim. Ini juga berlaku pada saat saya jadi juri segala macam, saya akan explore timnya khususnya untuk founders itu pengalamannya apa, berapa lama, dan apa yang pernah dilakukan yang menurut dia sukses gitu ya. Itu selalu pertanyaan yang seperti itu. Nah, yang lainnya competition akan selanjutnya dia ada 16,6 gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat solution atau problem itu di urutan terakhir, bukan berarti itu tidak penting gitu ya. Tapi sekali lagi ini yang menjadi titik fokus. Karena apa? Sebagai venture capital, ya ujung-ujungnya apa yang kita dapat gitu dari pembiayaan kita kan seperti itu ya. Pak mohon maaf. Kalau financialnya bagus, yuk. Jadi tadi dari ya Pak. Jadi yang pertama tadi name brand gitu ya. Ya. Kedua problem itu. Ya, ketiga Pak, solution. ini ada slide-nya Pak yang ini yang 10 titik ini. Ini slide-nya? Enggak, karena di sini yang ini kan baru cuma ada startup financing life cycle di sini. Mungkin belum terganti ya. Oh gitu ya. Di saya udah. Oke. Di sini nggak kelihatan soalnya. Oke. Coba bisa kita perbaiki dulu soalnya teman-teman jadi nggak ada panduannya. Oke. Mungkin diturunin atau gimana caranya? Sekarang berubah belum? Belum, Pak. Belum ya? Bisa di-unshare dulu, Pak Rimawan. Oke. Nanti di-share ulang ya. Ya. Soalnya dari tadi yang kelihatan hanya halaman startup financing life cycle, Pak. Gitu ya. Kok ini besar saya juga nggak muncul ya. Oke. Ya. Ya, tadi barusan saya stop, Pak, sharingnya. Bisa di-share ulang. Kok nggak ada ya?
Apa share screen? Sebentar. Sip. Oke. Oke. Ya Pak, sudah terlihat Pak. Sudah ya? Oke. Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak, silakan dilanjutkan. Ya. Jadi mungkin saya ulang sekilas tadi. Ya. Yang ini jadi kalau kita ingin menyampaikan kepada VC, biasanya ada yang namanya pitch deck gitu ya. Itu terdiri dari 10 item ini. Ada nama perusahaan dan apa yang dilakukan, kemudian kedua ada problem atau ide yang kita munculkan, kemudian ketiga adalah solusi dari ide atau problem tadi, keempat adalah rencana kerjanya, kelima bisnis model, keenam market, how big is the market, yang ketujuh adalah competition-nya, juga mengenai market positioning-nya biasanya. Kemudian yang keempat adalah financial. Yang kesembilan adalah tim. Yang ke-10 ada berapa jumlah investasi yang diperlukan dan digunakan untuk apa. Gitu. Nah, sedikit dari ini mungkin yang saya ingin garis bawahi tadi adalah mengenai problem atau ide gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon perhatikan bahwa ide itu kalau menurut saya dibagi dua, yaitu adalah the original idea, jadi asli atau ide asli yang orang lain belum pernah buat. Kemudian yang kedua adalah ide yang berdasarkan dari turunan atau ide dari orang lain yang pernah ada gitu ya. Jadi kalau yang ide original itu akan lebih mudah dalam kita mengatur untuk scale up-nya. Tapi kalau ide itu turunan, kita akan sangat terganggu dengan parent idea-nya tadi. Misalnya tadi saya juga diskusi dengan Pak Budi, itu ada contoh. Kalau saat ini ada dua ya, Gojek atau Grab gitu ya. Kemudian kan mereka punya GoFood sama GrabFood gitu ya. Nah, drivernya ini kan hanya bisa, kalau Gojek ya restoran rekanannya Gojek, kalau Grab ya restoran rekanannya Grab gitu ya. Nah, kemudian ada ide, gimana sih driver ini bisa optimal, drivernya Gojek bisa ngambil ordernya dari Grab maupun juga sebaliknya gitu. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, maukah mereka begitu? Atau bisa nggak kira-kira merchant-merchantnya itu pindah gitu? Nah, ini sangat riskan karena kalau selama ini merchantnya misalnya restorannya itu sudah dibawain banyak customer oleh Gojek, terus kemudian harus bagi lagi dengan aplikasi baru yang belum tentu gitu kan. Yeah. Walaupun idenya bagus gitu, jadi si driver ini lebih efektif gitulah. Nggak cuma satu makanan, satu orang, satu ini udah gitu ya. Tapi bisa lompat-lompat gitu. Bagus gitu. Tapi tadi kendalanya. Nah, ini yang kadang-kadang jadi miss gitu ya. Yang kedua mungkin yang jadi tolak ukur adalah bisnis model. Bisnis model ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah nantinya pada waktu scale up-nya itu seberapa mudah sih bisa scale up gitu. Contoh scale up misalnya begini, kalau ada sekarang ini ada 10 customer gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu buat satu jasa tersendiri gitu. Jasa turunannya. Kemudian buat customer lagi, tapi customer yang awal ini juga jadi customer produk turunannya. Juga terus begitu. Itu contoh misalnya Gojek bikin GoPay. Kan seluruh driver, kemudian restoran itu kan member dari GoPay. Itu sudah 2 kali usernya naik. Nanti bikin lagi GoSend. Drivernya ikut, merchant-nya nambah lagi, udah 4-5 kali gitu.
Nah, sehingga multiplikasinya itu lebih gampang. Itu yang tadi saya bilang bahwa kalau ide original, maka ininya akan mudah gitu bikin turunannya. Jangan sampai turunan ini dipakai orang lain gitu. Nah, itulah bisnis model yang dicari atau yang jadi sasaran dari venture capital gitu. Nah, yang ketiga nih adalah tim. Yeah. Tim itu yang sangat penting, khususnya untuk yang founder ya atau pendiri. Itu kita biasanya akan eksplor banget. Siapa si pendirinya, visionnya gimana, missionnya gimana. Nah, biasanya kalau terkait dengan teknologi pasti punya CTO gitu ya. Atau kalau enggak pasti punya CFO gitu ya. Nah, kita lihat ini sinerginya gimana dua orang ini gitu. Bisa nyambung enggak? Dan biasanya kadang-kadang mencari partner itu tidak mudah. Nah, ini biasanya yang ada adalah si founder awalnya itu cuma sendiri, kemudian kesulitan mencari partner atau co-foundernya, akhirnya nyari yang penting mau aja gitu. Tapi begitu jalan di tengah, mulai deh enak aja, kok lu doang, gue kan ikut andil nih gitu. Ya contoh kasusnya salah satu partai politik kan juga begitu. Ya kan yang lama merasa bahwa wah gue yang ini gitu. Nah ini potensial konflik yang seperti ini yang akhirnya nanti yang dikorbankan adalah perusahaannya gitu. Jadi kalau berkaitan dengan teknologi itu biasanya CTO. Nah CTO itu susah-susah gampang. Gitu. Karena pasar di luar itu menjanjikan, wah gajinya gede-gede nih. Kalau nggak mau digaji segitu ya udah, biasanya begitu. Nah, tim ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi harus dapat soulmate lah untuk membangun satu perusahaan. Oke, nah saya lanjut dari 10 pitch deck tadi atau lembaran-lembaran itu. Ada beberapa hal yang menjadi fokus, ya. Jadi fokus dari capital dan ini sangat-sangat menentukan. Yang pertama tentu finansial kalau dilihat di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tadi saya cerita pitch deck itu disampaikan dalam waktu 3 menit. Jadi kita punya waktu untuk tanya-tanya mengenai finansial itu hanya 23,2 detik. Gitu ya. Biasanya tanyanya bagaimana scale up, berapa profit margin, kira-kira ke arah situ. Nah, kemudian yang kedua, 22,8 detik, yaitu adalah di tim. Jadi ini dua hal yang menjadi fokus. Bukan berarti yang di bawah itu, yaitu solution maupun problem, itu nggak ada artinya, bukan itu. Gitu. Tapi ini menjadi titik fokus, karena apa? Kalau kita bicara financial, kenapa ke situ? Karena ujung-ujungnya kan venture capital ini kalau nanam modal dia harus exitnya harus ada capital gain kan, harus ada untungnya. Nah, itu bisa dilihat dari financial projection-nya. Nah, kemudian yang kedua, yang paling diindikan oleh venture capital adalah trust. Trust itu bentuknya dari mana? Dari tim tadi. Bagaimana saya bisa mempercayai tim ini untuk saya berikan dana seperti yang mereka minta. Mereka kabur nggak? Atau mereka bisa konsisten nggak nih mengembangkan bisnis ini gitu. Dan begitu selanjutnya. Jadi ini mungkin bisa jadi tolak ukur perhatian Bapak Ibu sekalian dalam nanti menyampaikan satu pitch deck gitu ya. Pitch deck ke venture capital. Nah, ini sedikit saya sharing aja. Ini tidak ada ada juga kaitannya, tapi
ini berupa tadi. Kalau kita datang ke venture capital, data financial selain projection, itu kita biasanya diminta untuk melakukan yang namanya valuation atau valuasi. Atau bahasa gampangnya, berapa sih nilai perusahaan Anda? Gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini biasanya muncul. Lah, Pak, kan perusahaannya belum ada setahun, gimana saya punya financial projection gitu kan? Belum jelas ininya. Nah, ini sebagai gimmick nih, ini ada dua metode metode valuasi kalau startup itu belum punya yang namanya financial report. Yang pertama adalah Dave Barkus model, yang kedua adalah scorecard method. Nah, ini bagaimana mereka bisa memvaluasi ini? Nah, mungkin for the next Smart Talk kita akan membahas ini. Nah, ini mungkin Pak Budi nanti kita jadwalin, kita akan buat cara menilai perusahaan ya Pak ya. Betul, valuation gitu. Jadi supaya teman-teman lebih excited gitu ya. Oh, ternyata venture capital perlu seperti ini, atau mendevelop startup itu challenging banget gitu ya. Ternyata ilmunya banyak gitu. Itu saja mungkin Pak Budi yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kita langsung ke diskusi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, walaupun cuma 3 slide, tapi ilmunya banyak banget nih. Yang pertama tadi yang saya catat memang ada tahapan-tahapan dari usia suatu startup yang akan menentukan kita mengajukan pendanaannya kepada siapa. Ya, ada tadi tahapan seed atau bibit atau benih atau masih dalam bentuk ide. Kemudian ada tahapan early stage dan later stage, baru kemudian tahapan IPO. Nah, hal yang dibutuhkan untuk kita mencari pendanaan ada pitch deck tadi yang disampaikan Pak Arimawan, ada 10 item di pitch deck tadi yang menjelaskan sebenarnya perusahaan itu secara singkat. Kenapa secara singkat? Karena waktunya hanya 3 menit ya Pak Arimawan ya biasanya kalau pitching betul, ya. Betul. 3 menit itu sama seperti kita naik elevator nih teman-teman. Jadi biasanya saya juga menyebut ini dengan elevator pitch gitu ya. Gimana caranya kita menyampaikan ide 10 item ini dengan orang di dalam elevator gitu ya. Yang ini ada ilmunya sendiri. Nanti kita bisa bahas juga itu di next meeting gitu ya. Kemudian tahap berikutnya tadi Pak Arimawan juga sudah menyampaikan dari 10 ini mana yang penting di setiap stage gitu. Kemudian yang terakhir ada penilaian tahap, ada metode penilaian, artinya bagaimana kita menilai perusahaan kita. Kan pada waktu kita tadi disampaikan Pak Rimawan di item ke-10 adalah masalah berapa investasi yang kita butuhkan dan biasanya ini dikaitkan dengan berapa persen saham yang kita mau sampaikan. Jadi misalnya nih kita butuh 1 miliar dan kita hanya mau ngasih 10%, itu artinya kita menilai perusahaan kita 10 miliar, begitu ya Pak Rimon ya? Iya, betul. Nah, bagaimana cara sampai ke angka bahwa perusahaan kita 10 miliar nilainya? Nah, ini hanya bisa dihitung dengan menggunakan metode-metode tertentu gitu ya. Jadi bukan ngambil angka dari langit gitu. Nah, kita membuka teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh, silakan bisa ditanyakan melalui kolom chatting, silakan, atau kalau mau bertanya langsung silakan di raise hand supaya kita bisa tahu siapa yang mau bertanya dan nanti kita bisa izinkan gitu ya untuk membuka ininya, membuka kamera dan mic-nya.
Baik, ada Pak Raufik Imron yang ingin bertanya. Pak Rimawan mungkin bisa share screen-nya dimatikan dulu biar nanti kita mau lihat. Silakan Pak Raufik, bisa di unmute dan dihidupkan kameranya. Masih di mute Pak Raufik. Ya. Halo. Iya Pak, silakan Pak Raufik pertanyaannya. Ya, terkait dengan paparan Pak Sahabat Jadi yang pertama mengenai startup untuk IPO, Pak. Mungkin nanti bisa di-share kontak detailnya untuk kita bisa follow up. Maksudnya gimana Pak? Yang pemaparan mengenai startup yang ada papan untuk IPO Pak tadi. Ya. Kami sangat berminat untuk memfollow up poin itu. Oh baik. Jadi nanti ada beberapa series dari acara kita ini Pak. Yang pertama adalah strategi pendanaannya. Kemudian nanti baru setelah itu kita akan masuk ke materi mengenai penilaian perusahaan ya Pak Rimawan ya. Iya betul. Baik. Baru setelah itu nanti kita mungkin ada materi lain lagi ya terkait dengan bagaimana melakukan IPO. Tapi itu mungkin next step gitu ya. Karena sebagai startup memang tergantung dari tahapan-tahapannya. Tahapan di mana tahapan kita saat ini gitu. Seperti itu ya Pak Rimawan ya? Atau ada komen dari Pak Rimawan? Ya betul. Mungkin begini, kalau misalnya Pak Raufik Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dok. Halo. Bentar dok. Pak Raufik boleh ya silakan Pak Rimawan. Ya mungkin kalau dari IPO bisa juga langsung menghubungi IDX. Di situ ada program mengenai bagaimana startup itu masuk ke IPO gitu ya. Beberapa persyaratannya apa saja ada di situ. Jadi Bapak bisa langsung aja menghubungi ke IDX. Kalau misalnya kesulitan boleh nanti menghubungi aja panitia, nanti akan saya share kontaknya untuk ke IDX atau Indonesian Stock Exchange. Begitu Pak Rafiq. Oh oke. Jadi untuk startup sekarang memang ada kesempatan untuk langsung IPO ya Pak Rimawan ya melalui IDX ya. Betul. Oke. Makanya itu salah satu yang kita perjuangkan dari asosiasi sebetulnya untuk membuat satu yang namanya papan akselerasi tadi. Jadi papan akselerasi itu dibuat untuk suatu perusahaan-perusahaan yang tadi dalam 2 tahun itu rugi nggak masalah gitu ya, tapi mungkin tahun ketiga sudah harus profit gitu, dan peraturan-peraturan lainnya yang cukup mudah gitu. Misalnya laporan keuangan nggak ada ya nggak apa-apa gitu, masih boleh gitu ya. Oh gitu. Itu salah satu ya. Nah nanti kalau diperlukan silakan aja bisa menghubungi, nanti nomornya saya kasih ke panitia untuk dari IDX. Saya kebetulan kemarin baru saja bantuin juga IDX untuk program IPO untuk rumah sakit. Oke. Pak, kalau untuk IPO itu apakah kita juga harus mengikuti tahapan-tahapan tadi? Jadi apakah langsung dari seed bisa langsung IPO gitu? Ada kalau nggak salah itu minimal omsetnya berapa miliar gitu, ada. Oke. Jadi harus ada masuk ke tahap berikutnya ya, belum baru ide nggak bisa langsung masuk IPO gitu ya Pak? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Rimawan. Ada pertanyaan lagi Pak Rimawan dari Henry Dahlan. Ini Bapak atau Ibu, mohon maaf.
Pak Riman, saya mau menanya untuk membangun startup, apa saja yang perlu dipersiapkan, Pak? Yang perlu dipersiapkan tentu yang pertama adalah foundernya itu sendiri, Pak. Founder, kemudian yang keduanya tadi idenya, Pak. Ide atau problem apa yang Bapak sorotin. Kemudian yang ketiganya, solution apa yang Bapak tawarkan untuk mengatasi problem. Sebetulnya tiga itu aja dulu yang ini kan. Nah, nanti setelah solution kan akan muncul itu berupa produk atau berupa jasa. Nah, setelah muncul produk atau jasanya, biasanya muncul prototipenya. Prototipe itu contoh misalnya kalau saya mau bikin aplikasi apa ya? Kalau e-commerce kan sudah banyak misalnya aplikasi e-commerce lah gitu. Kan muncul tuh mau berdasarkan web base atau app base gitu ya. Kalau app base itu ada versi betanya misalnya gitu ya. Nah, dari apa namanya versi betanya kemudian dites di pasar gitu kan, dicoba cari user gitu ya, berapa banyak. Nah, nanti itu dicatat kan sebagai progress atau market acceptability-nya. Kalau dalam waktu misalnya 3 bulan, usernya bisa sampai 1.000, wah itu berarti accept by market gitu ya. Tapi kalau misalnya 3 bulan, masih 2 atau 5, nah mesti mulai berpikir lagi tuh, harus test case lagi. Kira-kira di mana nih yang salah gitu ya. Oke. Oke, dari tadi Pak Rimawan beberapa kali menyebutkan problem dan solution, Pak ya. Apakah memang bisnis sekarang itu memang harus berorientasi di problem dan solusi? Apa nggak bisa, Pak? Saya punya produk nih, singkong, gitu. Terus langsung mau bikin startup, gitu. Nah, apakah harus tahu dulu bahwa singkong saya ini solusi nggak terhadap problem orang gitu? Atau gimana, Pak? Ada beberapa hal yang misalnya gini, kalau itu menjawab kebutuhan primer, bisa Pak begitu. Oke, jadi itu kalau produk saja tanpa ada solusi terhadap suatu problem, maka harus kebutuhan primer ya Pak? Betul, betul. Karena nggak ada pilihan, karena harus itu gitu. Tapi kalau itu sekunder, nah tadi atau tertier gitu kan harus memunculkan tadi problemnya apa sehingga muncul sekunder atau tersiernya gitu. Contoh misalnya kalau makan gitu, apa aja yang bisa dimakan pasti ada pembelinya kan, nggak perlu problem solving gitu. Ya, saya sebetulnya ada problem solving untuk mencukupi kebutuhan pangan kan gitu juga sebetulnya. Karena saya pernah dengar dari satu pembicara bahwa zaman sekarang ini sudah berganti gitu ya. Kalau dulu kita hanya punya produk, kemudian berganti menjadi harus produk berkualitas. Kemudian di era sekarang ini bukan lagi produk berkualitas saja, tetapi harus sudah merupakan solusi terhadap suatu permasalahan gitu. Mungkin itu ya Pak Rimawan ya tadi. Jadi kalau makan primer tetap dia solusi terhadap masalah kebutuhan pokok gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ya contoh aja yang paling simpel gitu ya. Apa namanya? Kopi gitu ya. Ya. Kopi kan di mana-mana sama gitu ya. Tapi kenapa Starbucks itu dengan 50.000 orang banyak beli gitu kan? Kan tadi solusinya apa? Ya ujung-ujungnya gengsi aja gitu kan. Kemasannya bagus, ininya bagus, dapetinnya gampang, ada drive-thru gitu kan. Mungkin yang dijual juga Wi-Fi-nya mungkin ya Pak? Nah itu dia. Itu kan solusi. Solusi bukan jual produknya gitu. Tapi dia datangkan crowd-nya itu kan. Ya, jadi ada tempat juga misalnya untuk bekerja sambil ngopi gitu ya. Jadi seakan-akan nyewa tempat kerja tapi bayarnya dengan kopi gitu ya. Persis. Oke. Persis. Jadi memang ada sesuatu yang berbeda di era 4.0 nih, ya Pak ya. Betul, betul.
Baik. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan kalau yang mau resen untuk bisa berdiskusi langsung dengan Pak Rimawan, silahkan. Sambil menunggu Pak Rimawan, tadi Pak Rimawan bilang 3 menit ya, dalam arti seperti yang saya sampaikan elevator pitch. Kenapa sih secepat itu Pak untuk presentasi? Apa nggak perlu investor itu tahu lebih lama, lebih panjang gitu ya, penjelasan lebih detail dari hanya sekedar 3 menit? Nah, ini saya buka yang orang-orang belum pada tahu sebetulnya. Tadi pitching itu bukan goalnya Pak, tapi pitching itu hanya untuk pancingan bahwa oh ini saya tertarik nih sama idenya, that's it Pak. Tapi proses untuk sampai dia dapat funding itu masih panjang Pak. Jadi setelah pitch itu ada meeting 1, ada meeting 2, gitu ya. Meeting 2 ada due diligence, ada meeting 3, meeting 4, baru nanti term sheet. Term sheet itu kira-kira persyaratan atau letter of offering ya. Itu baru term sheet. Ini setuju, tanda tangan, baru cair. Atau ada perjanjian dulu baru cair gitu. Jadi sebetulnya panjang gitu. Tapi orang nggak lihat itu, tahu-tahu tiba-tiba, wih udah dapat pendanaan gitu. Tapi prosesnya panjang. Jadi tujuan pitching itu sebenarnya hanya untuk dapat appointment untuk next meeting ya Pak ya. Persis. Bagaimana orang investor menjadi tertarik untuk memberi kita waktu lebih panjang untuk menjelaskan. Oke. Wah, menarik banget. Jadi memang kalau di awal mungkin terlalu ribet ya kalau kita harus presentasi 1 jam gitu ya Pak ya. Jadi betul. Bagaimana caranya 3 menit itu bisa menarik dia untuk bilang oke, silahkan datang ke kantor saya deh untuk bicara lebih panjang gitu ya Pak. That's it. Exactly. Wah, menarik nih. Jadi elevator pitch atau yang 3 minute pitch tadi memang hanya untuk dapat appointment. Ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan diaktifkan. Itu ada raise hand, bisa kalau ingin bertanya. Pak Rimawan, tadi sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, ada 10 item tadi di dalam pitch tadi. Nah, tadi disampaikan di sheet itu yang menjadi patokan lebih ke arah tim, kemudian financial ya. Ya, jadi kenapa yang 2 ini jadi penting Pak, tim itu? Terutama tim ya. Kan bukannya sebenarnya produknya yang lebih menarik gitu. Atau idenya, problem solution. Tapi kenapa tim yang jadi patokan? Ya. Mungkin sebelum itu saya nyambung tadi, kenapa pitch deck itu 3 menit itu. Seperti kita ketahui secara psikologi, orang itu kalau under pressure, itu ketahuan aslinya gitu. It's the idea real dia punya atau apa, atau dia punya keyakinan nggak dengan apa yang dia sampaikan. Jadi coba kita lihat di mana-mana itu kalau kita under pressure itu aslinya keluar. Kalau yang tadi aslinya extrovert marah-marah gitu. Kalau aslinya introvert jadi diem. Itu akan kelihatan dari situ. Jadi itu yang mungkin banyak yang nggak tahu kenapa sih 3 menit memang bisa gitu. Nah tadi jadi seriesnya itu seperti itu. Nah yang kedua kenapa tadi tim dan financial. Nah, kembali lagi kepada kenapa timnya itu. Tim ini cerminan dari trust, Pak. Ya. Visi itu kan tidak seperti bank yang ngasih kolateral. Jadi kalau misalnya startup yang dibiayai itu hilang atau loss, ya udah loss.
Kita nggak bisa minta aset lo mana, gue sita, nggak bisa. Jadi memang itu sudah jadi stylenya visi ya begitu. Makanya kita taruh itu betul-betul trust. Sehingga kita harus yakin kita kasihkan uang itu kita pada pengelolaan itu pada orang yang tepat gitu. Nah tadi saya sempat bilang itu kalau biasanya kalau yang kaitannya dengan fintech antara CEO sama CTO, awalnya waktu datang ke kita akur-akur gitu. Begitu masuk duitnya, nggak akur gitu. Ya itu karena gue coba nggak ada apps-nya, nggak bisa. Nah mulai begitu-begitu. Oke, jadi memang karena belum ada historical data ya Pak ya, jadi financial datanya itu kan baru projection ya. Persis. Sehingga benar-benar kita itu si startup ini yang dilihat benar-benar timnya, apakah amanah, apakah menguasai masalah, ada passionnya enggak, dan ada orang yang bilang bahwa si visi itu akan lebih senang melihat founders yang menaruh life savingnya walaupun cuma sedikit gitu ya, dibandingin sama founders yang nggak mau naruh duit sama sekali. Gimana Pak itu komentarnya Pak? Betul. Jadi kalau divisi itu ada misalnya gini, divisi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk co-funding gitu kan, artinya atau sindikasi gitulah ya. Ya. Gitu. Nah di dalam sindikasi maupun enggak itu kan selalu tanya duitmu yang ditaruh situ berapa. Kalau nggak ada duit yang di situ, berarti lo nggak percaya dong sama produk lo sendiri. Oke. Gitu. Iya dong. Iya betul Pak. Misalnya, saya cuma tenaga doang mikirnya. Lo buktinya apa kan nggak ada komitmennya, susah gitu. Iya. Tapi kalau dia mau, wah ini saya sudah menghabiskan duit segini-gini, ini buktinya mana? Ini sampai dengan prototipe saya misalnya habis 100 juta gitu. Buktinya mana ini. Nah, berarti dia ada komitmen gitu. Iya. Ada keyakinan bahwa produknya itu memang dibutuhkan ya, atau baik gitu ya. Persis. Oke. Nah, secara umum dia bertanggung jawab lah terhadap apa yang dia kerjakan gitu kan. Jadi kita minta orang naruh duit di situ, tapi kita sendiri nggak mau naruh duit gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Ya pasti orangnya nggak mau gitu ya naruh duit di situ gitu. Oke. Kita datang ke bank aja misalnya kita pinjam 100 juta gitu. Kan nggak dikasih semua. Paling dikasih 70 juta, yang 30 ya modal sendiri kan begitu. Ya. Oke. Itu salah satu ya tadi trust and commitment gitu. Itu yang sangat mendasar karena ya tadi pegangan kita nggak ada apa-apa. Nggak ada historical data. Betul. Nggak ada proof ya Pak ya. Betul. Betul. Kan semua risiko itu jadinya ada di kita sebagai investor kan. Betul. Saya juga pernah dengar di tahap-tahap berikutnya tuh ada perusahaan yang bisa dapat, satu perusahaan misalnya dapat $6 juta gitu. Padahal kalau kita hitung-hitung dia nggak punya aset, dia nggak punya itu. Gimana itu Pak? Apakah itu terkait dengan trust saja atau ada juga tadi yang disebut Pak Rimon sebagai projection dari perusahaan itu? Ya, biasanya kalau kita sudah invest itu, kita monitoringnya cukup ketat, Pak. Jadi per 3 bulan sekali itu ditarget. Tadi milestone-nya itu benar-benar ininya. Kalau nggak diberhentiin benar gitu. Maksudnya diberhentiin dia gimana Pak? Nggak diteruskan gitu? Iya, jadi gini, disbursement-nya itu kan tidak langsung dimuka semuanya. Oke. Gitu. Jadi kalau dijanjikan 100 juta mungkin per 20 juta gitu ya? Ya, tadi di term sheet-nya tadi Pak, di term sheet-nya itu. Oke. Di awal gede misalnya 50 juta.
misalnya gitu. Nah, gue 50 juta ini dipakai misalnya berapa 6 bulan. 6 bulan tuh harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, begini. Itu nggak tercapai, syarat yang 50 juta lagi, lo bayarin dulu tuh sampai ini tercapai baru gue turunin. Oke. Jadi kembali lagi ke komitmen apa yang dijanjikan ya Pak ya? Persis. Oke. Makanya tadi tim itu sangat-sangat krusial. Karena cuma itu pegangan kita, Pak. Mereka kabur, kelar udah kita. Ya. Jadi bagaimana si investor tadi juga berusaha mengamankan investasinya ya Pak ya, karena nggak ada jaminan apa-apa, maka tim komitmen amanah enggaknya gitu ya dilihat ya. Oke. Betul. Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah. Isinya bagaimana cara menemukan peluang pendanaan bisnis. Bu Siti Fatimah, bisa dijelaskan nggak maksudnya menemukan peluang pendanaan bisnis? Detailnya seperti apa ya? Pak Rimon, bisa mengerti pertanyaannya? Saya juga ini bagaimana cara menemukan peluang pendanaan bisnis. Ya. Atau mungkin bagaimana supaya bisa tahu bisa cari pendanaan kali gitu ya. Nah, kalau ini caranya begini, seperti tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya. Pertama, yang ibu itu awalnya itu posisinya ada di mana? Ya kan tadi di Valley of Death atau di mana? Gitu. Kalau Valley of Death berarti peluang ibu adanya di tadi 3F dan angel investor. Baik. Setelah itu yang kedua, ibu mulai list tuh angel investor tuh siapa aja sih di Indonesia. Ada tuh di googling gitu ada. Nah, nanti kalau sudah dapat, coba klik satu itu akan terlihat dia itu interestnya di industri apa. Contoh agroindustri atau food atau health atau education atau apa itu ada. Demikian juga kalau tadi misalnya posisinya ada di early stage. Ya, early stage. Ibu silahkan hubungin ke venture capital. Kalau ibu mau dapat venture capital yang di Indonesia, bisa download aja perusahaan modal ventura di Indonesia. Muncul tuh. Secara izin dari OJK ada 62 perusahaan modal ventura. Nah, masing-masing punya spesialisasi. Silahkan di websitenya diklik. Ini spesialisasinya apa, ininya apa. Kalau ibu udah dapat, kira-kira ada berapa? 5. Ya udah ibu kirim pitch deck-nya itu ke mereka. Gitu. Oh, jadi boleh aja Pak ngirim pitch deck gitu aja ya? Boleh Pak. Kita itu rata-rata satu hari bisa terima 50 Pak. 50 pitch deck? Iya. Wow. Nah, nanti kalau ada yang tertarik pasti dihubungi. Itu sih kira-kira. Oke. Ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Yusman Halili. Dalam 1 tahun saya merintis agrobisnis buah pinang. Untuk sektor ini ada kesempatan untuk pendanaan tidak? Gitu. Nah, jika proposal pengajuan untuk pendanaan sudah siap, saya bisa kontak langsung ke kantor, apa hanya email? Ini tadi ya Pak ya? Ya, sama prosesnya sama. Prosesnya sama ya. Cari dulu visi dengan konsentrasi di agrobisnis. Ya. Listnya ada di Google gitu ya, Google ada. Kemudian nanti sampaikan aja gitu ya proposalnya gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Boleh mau datang, mau email silahkan gitu ya. Silahkan. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Sony Iskandar. Bagaimana ideal yang diminta oleh investor selain tim yang kompak, historical record yang bagus,
tim startup juga menginvestasikan dana mereka sendiri. Bagaimana idealnya selain pitch deck yang baik dan lain-lain. Jadi pertanyaannya apa nih jadinya? Ideal yang diminta oleh investor ya. Selain tim yang kompak, historical record yang bagus, gitu. Dan tim juga naruh dana di situ. Ada hal lain nggak Pak selain yang 3 itu? Begini, sebetulnya setiap venture capital itu punya appetite sendiri-sendiri ya. Dari 10 itu mana yang mereka akan jadi titik fokusnya itu juga sebetulnya masing-masing. Tadi itu hanya berdasarkan survei sebagian banyak itu seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa tadi yang saya bilang yang lainnya itu nggak penting. Nah ini tergantung dari appetite dari venture capital. Tapi kalau pertanyaannya bikin pitch deck gimana yang pasti diterima dan dapat pendanaan, wah nggak ada ceritanya deh. Oke. Nggak ada gitu. Ibaratnya kerangka yang pasti diterima dan kemudian dapat pendanaan, oh nggak ada. Harus melalui proses itu tadi. Jadi mungkin yang menjadi titik pentingnya di setiap stage berbeda ya Pak ya. Betul. Kalau di seed mungkin kan belum ada historical data, belum ada record, jadi mungkin tim sama ide gitu ya. Betul. Tapi begitu kita sudah pindah ke early stage, maka dibutuhkan juga misalnya historical data, tapi bukan di revenue, tapi di misalnya crowd-nya gitu ya Pak ya. Ya. Jadi growth-nya yang dilihat. Growth-nya, oke. Early stage growth-nya. Growth itu bisa dilihat bukan hanya dari revenue ya Pak ya, tapi misalnya Betul. dari customer. Yang paling krusial adalah net profit growth. Net profit growth, oke. Nah kalau masih belum menguntung gimana Pak? Nah kalau masih belum untung, makanya pakai yang revenue growth. Oke. Atau yang biasanya itu disebut revenue stream-nya kan. Pak, kayaknya kan nggak sesimpel itu seperti tadi Pak Rimon bilang ya, tidak ada satu formula mana sih pitch deck yang bakalan lulus gitu ya. Ya. Nah, apakah ada perusahaan yang bergerak menjadi konsultan untuk mendapatkan pendanaan itu Pak? Supaya tahu nih gitu ya kira-kira bisa dibantu nggak sih saya gitu kalau untuk dapat pendanaan gitu. Nah, biasanya para startup itu ngumpul di yang namanya inkubator. Jadi inkubator itu adalah satu perusahaan yang tadi membantu perusahaan startup ini tadi untuk bisa menyiapkan pitch deck yang baik, untuk bisa presentasi yang baik, untuk bisa ketemu dengan venture capital untuk apa istilahnya tes ide, tes pitching segala macam. Itu semua ada di inkubator. Nah, di mana inkubator itu sebetulnya banyak. Di setiap visi, tidak di setiap visi deh. Biasanya visi yang besar itu punya. Tapi selain visi itu IDX juga punya. Nah, pengalaman ada teman tadi yang startup bisa IPO itu dibimbingnya oleh IDX inkubator. BPPT juga punya inkubator. Itu. Terus ya yang gede-gede misalnya Kejora punya inkubator. Gitu ya. Telkom punya inkubator gitu. Nah, jadi buat teman-teman tadi yang mau merintis startup itu lebih baik banyak ikut di komunitas. Komunitasnya apa? Ya inkubator itu gitu. Jadi harus jadi poin penting ya Pak ikut inkubator ya. Ada biaya nggak sih Pak untuk ikut inkubator? Direct tidak, tapi indirect ada. Jadi contoh, gimana, untuk jadi member inkubator itu gimana? Kita harus sewa working space-nya mereka. Terus kemudian nanti dari sewa working
Space itu mereka ngadain kayak gini Pak, mentoring, datang gitu. Nah itu ada yang berbayar, ada juga yang free. Nah, kemudian mereka setiap sebulan atau datengin venture capital ke situ sambil ngetes tadi, kalau ada yang tertarik nanti direkrut, ditanya-tanya mengenai ide dan lain sebagainya, atau disalurkan. Atau kalau yang lain ya ikut pitching competition tadi Pak, seperti yang kita pernah lakuin dulu gitu. Pitching competition ikutin kemana-mana supaya orang kenal aja gitu. Ikut komunitas ini, ikut komunitas itu. Jadi memang untuk dapetin duit harus keluar duit ya Pak ya? Exactly. Tapi kalau saya lihat dari penjelasannya Pak Riwan tadi sebenarnya nggak signifikan juga ya, karena kita misalnya dapat ruangan, dapat ilmu, dapat ini dengan biaya yang tidak terlalu ini, juga dapat lingkungan yang paling tepat ya untuk bisa growing ya. Iya. Networking Pak yang penting. Networking, wah itu nilainya ini ya. Kalau jadi udah nggak zaman ya, dengan biaya yang sedikit mungkin, dengan investasi yang sedikit mungkin dapat untung yang sebanyak mungkin gitu. Kayak orang ini model obeng dapat motor gitu ya. Oke. Pak, ada pertanyaan juga, mungkin udah terjawab, tapi dari Pak Bambang Suradi nanya untuk kategori investor sultan, di mana kita bisa dapatkan aksesnya, Pak? Ada yang namanya komunitas investor sultan itu namanya Angin. Angin. Apa tuh Pak Angin, Pak? Jadi Angin itu singkatan dari Angel Investor Indonesia. Angel Investor Indonesia. Oke. Ya, Angin. Nah, silakan aja di browsing di situ. Di situ banyak ininya. Jadi memang teman-teman VC juga kalau mau rekrut startup ke situ juga Pak. Nanya-nanya ada nggak yang startup yang gini sudah sampai berapa dibimbing sama angel investor gitu ya. Nah nanti kalau kita tertarik, udah ini saya rekrut jadi startup itu juga ada. Oke. Jadi memang kalau angel investor itu dia banyak membimbing yang dari kecil Pak ya. Untuk menjadi bisa ditawarkan ke visi gitu ya Pak ya. Ya. Makanya mereka sebetulnya kalau dari skala size kan kecil-kecil. 50 juta, 100 juta gitu-gitu kecil-kecil sih. Karena itu pendanaannya nggak besar ya Pak ya? Nggak besar. Paling banyak 500 kalau nggak salah sih. Karena itu memang untuk menyiapkan prototipe tadi sebetulnya. Oke. Makanya namanya Angel ya? Iya. Iya. Di BPPT juga ada program itu tuh, menarik sampai dengan 200 juta gitu ya untuk startup baru. Oh, jadi pemerintah juga kasih juga ya Pak? Insentif ya? Ya. Gimana tuh Pak kalau mau ikut inkubator itu tadi di BPPT? Oh, oke. Jadi syarat utamanya kita ikut inkubator di tempat-tempat itu. Nanti dia yang akan Pak ikut inkubator itu nggak ada kurasinya atau ada? Ada kurasinya pasti. Oke. Jadi ikut inkubator pun juga kita diasah juga ya Pak ya untuk presentasi juga dengan mereka ya. Persis. Okay. Jadi kayak kalau kita mau kursus bahasa Inggris Pak, ikut masuk gitu misalnya dites, oh ini kamu kelasnya ini, kamu kelasnya ini, kamu kelasnya ini gitu. Ada placement testnya ya? Iya. Oke. Iya. Kalau udah di placement test, nanti ada juga yang nggak lulus kali ya? Ada. Okay. Ya itu biasanya mereka nggak fulfill the target gitu. Jadi misalnya dalam 3 minggu kamu harus nyiapin pitching, ya ternyata nggak siap-siap gitu, langsung drop. Balik-balik yang dilihat komitmen ya. 3 minggu nggak nyiapin pitching, ya ini nggak niat kali ya gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Menarik banget nih, karena masalahnya modal ya Pak ya. Kita bisa
bagaimana kita bisa mendatangkan permodalan untuk usaha startup kita, tapi tentunya ada strategi-strategi yang perlu dipenuhin gitu. Oke. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Silahkan bisa raise hand atau mungkin bisa ketik di kolom chat. Gitu. Pak Rimawan, biasanya kalau dari angel investor tadi seperti Pak Rimawan bilang kan ya, mereka ngasih kecil-kecil. Berapa banyak Pak yang dikasih dan kira-kira berapa yang biasanya berhasil menjadi suatu perusahaan yang bisa dikembangkan lebih jauh? Ada nggak ininya? Ada perkiraan gitu? Kalau pengalaman dari pengalaman Pak Rimawan nih sebagai visi. Dari visi itu kalau kita bicara 10, itu paling 1 aja udah bagus, Pak. Wow. Kita bicara 10 ya. Jadi kita sebagai pengusaha startup, pertarungannya cukup tinggi ya Pak ya. Gimana kita bisa mengalahkan 10 atau 9 startup lain. Dan sebenarnya bukan mengalahkan mereka ya, tapi mengalahkan diri sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Nah itulah tadi, bahwa sebetulnya yang paling utama kenapa tingkat ini, karena yang tadi Pak, satu komitmen, kemudian yang kedua ide itu originalitasnya akan terbaca dari situ. Ini sebagai contoh, kemarin saya diminta untuk jadi kurator khusus untuk founder startup. Maksudnya itu founder startup gimana Pak? Jadi gini, pendiri-pendiri, calon-calon pendiri startup ini itu dites, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti coba lihat, itu ada namanya Founder Institute. Itu di situ adalah istilahnya apa ya, kawah candra di mukanya startup. Jadi problem bagaimana cara mendirikan startup, jadi bagaimana cara membuat ide segala macam itu dites di situ. Programnya kalau nggak salah 3 bulan. Itu nanti kalau lolos bisa ke kelas berikutnya, lolos bisa ke... Itu dari ide aja, itu yang bisa lolos ke babak berikutnya itu hanya 30%. Pendaftarnya 300. Jadi saya dalam 2 jam itu harus mempitching sekitar 20 ide dalam 2 jam. Itu tingkat keberhasilannya hanya 30%. Nah, jadi tadi yang karena ini baru ide ya, belum nanti yang lain-lainnya. Jadi di Founder Institute itu bagusnya adalah ini ide dites, nanti bisnis model dites, nanti tim dites gitu. Nah, nanti lengkap 10 itu pitching dites gitu ya. Jadi luar biasa sih. Itu, dan di situ termasuk Mary Riana, itu termasuk Founder Institute juga gitu. Banyak. Jadi bagus sih buat ini, kalau Bapak Ibu sekalian tertarik itu sangat bagus kalau menurut saya. Founder Institute itu seperti sekolah gitu atau gimana Pak? Ya, seperti sekolah. Oke. Untuk belajar menjadi founders ya? Ya, untuk menjadi founder. Luar biasa. Memang harus punya ilmunya dulu sebelum jadi ngeklaim seperti ngeklaim saya ini founders gitu ya? Ya. Oke. Ada satu pertanyaan nih dari siapa nih, Madura Tech, untuk mencari link pendanaan non startup dari non pemerintah, ada masukan nggak Pak? Non startup dari non pemerintah? Ya, kalau tergantung ininya Pak ya, tergantung produknya, tergantung penggunaan pendanaannya ya, untuk apa gitu ya. Ya, saya nggak tahu kenapa arahnya non startup non pemerintah gitu, seolah-olah ini jadi perusahaan apa gitu ya. Karena jangan sampai begini, startup itu
dikonotasikan hanya fintech, atau startup itu dikonotasikan dengan health tech dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang dimaksudkan non startup ini apakah memang perusahaan yang sudah growth, gitu ya, yang sudah lewat dari masa startup, atau yang seperti apa gitu? Iya ya. Jadi kalau non startup ya silakan, masih banyak yang lainnya, bisa bank syariah, bisa bank konvensional, bisa apa kan, bisa tadi IPO gitu. Itu non pemerintah juga kan. Jadi kalau non startup secara literal artinya perusahaan yang sudah growth ya Pak ya, sudah bankable ya, sudah nggak perlu angel investor. Betul. Berarti sudah kalau di konvensional ya harus sudah bisa dibantu oleh bank dengan usahanya sendiri gitu ya. Iya. Betul. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Menyoal originalitas, apakah ini mutlak Pak untuk mendapatkan pendanaan? Kalau kita bergerak di trading, kan hanya biasanya copy paste dari yang sudah ada. Gimana Pak? Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Suradi. Tadi saya sampaikan memang tidak mutlak. Yang harus diperhatikan adalah kalau memang copy paste, Bapak harus punya spesifik yang lain dari yang lain gitu. Tapi kalau sama aja sama yang lain, ya artinya apa istimewanya gitu ya? Ya apa istimewanya gitu. Oke. Karena orang mau naruh duit situ, kalau dia nggak ada istimewanya gimana gitu Pak? Iya, betul gitu ya? Betul. Oke. Jadi tiba-tiba bikin Traveloka dengan merek baru gitu. Iya, betul. Ya, seperti itu. Saya bikin kecap gitu ya. Kecap baru gitu. Terus apa bedanya sama yang sudah existing gitu. Dan pasti kalah sama Traveloka kalau kita bikin Traveloka baru ya Pak ya. Itu poinnya. Jadi kalau nggak originalitas itu poinnya begitu. Kalau kita mau ujung-ujungnya kan head to head dengan parentnya gitu. Dengan yang di copy paste tadi. Mereka jelas lebih tahu banyak dibandingkan kita yang copy paste gitu kan. Jadi kita bikin juga e-commerce, pasar gitu, marketplace, mirip seperti Shopee gitu. Wah ini udah pasti aja berantemnya sama Shopee gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi originalitas nggak mutlak tapi penting banget gitu. Penting banget. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu, mungkin Ibu ya, Inang. Apakah ada kemungkinan jika mencari pendanaan investasi untuk koperasi yang mendayagunakan para petani-petani? Kalau koperasi sebetulnya Kementerian Koperasi punya yang namanya LPDB itu khusus untuk koperasi. Malah sekarang sasaran utamanya koperasi. Dulu kita masih dapat dari venture capital, masih dapat dari LPDB. Sekarang udah ditutup khusus untuk koperasi. Jadi silakan Ibu menghubungi LPDB untuk pendayagunaan itu. Dan pasti didukung lah. Karena itu anaknya dari Kementerian Koperasi. Oke. Jadi LPDB sekarang bergerak khusus untuk koperasi dan fokus di koperasi saja ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Nanti tadi ada pertanyaan mengenai materi akan dibagikan, minta dibagikan, apa bisa di-share? Nanti bisa mohon izin Pak Rimawan materinya kalau boleh nanti kita share kepada peserta hari ini melalui email yang sudah didaftarkan. Jadi saya ingatkan untuk para peserta yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir. Nanti juga akan disampaikan lagi acara-acara berikutnya seperti tadi Pak Rimawan sampaikan next webinar kita akan bicara mengenai masalah penilaian usaha atau
business appraisal ya Pak ya, sehingga tadi kita bisa menulis gitu. Misalnya kita butuh 1 miliar dan kita hanya mau kasih 10%. Gimana caranya itu ya Pak ya? Melalui metode appraisal. Baik, Bu Kartika, mungkin ada pengumuman untuk teman-teman yang hadir siang hari ini. Ya, Pak Budi, seperti tadi sudah disampaikan, materi akan kami email sesuai dengan kehadiran Bapak Ibu. Jadi mohon daftar hadirnya diisi. Untuk event-event berikutnya ditunggu melalui WA grup kami ataupun bisa melihat di website kami di business.com untuk upcoming events. Insya Allah kami akan menjadwalkan schedule dengan Pak Rimawan lagi untuk yang masalah valuasi. Kemudian kami juga akan ada rencana bisnis forum dalam waktu dekat. Ditunggu saja Bapak Ibu. Itu saja Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Kartika. Jadi teman-teman sekalian, para peserta bisnis akan hadir untuk Bapak Ibu sekalian untuk memberikan solusi bagi teman-teman yang pertama memiliki produk untuk kita dorong ke pasar ekspor yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mendorong memilih kalau kita punya jasa atau bahkan mungkin tadi investment project ya, project investment itu salah satunya mungkin dengan nanti ditaruh di bisnis. Yang kedua, bisnis juga memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa. Hari ini kita dapat ilmu yang banyak banget nih dari Pak Rimawan terkait pendanaan, terkait juga bagaimana nanti kita mencari pendanaan dan berstrategi untuk itu. Alhamdulillah Pak Rimawan, terima kasih banyak waktu yang diberikan untuk kami di bisnis dan teman-teman di sini yang sudah hadir. Nanti insya Allah kita akan undang lagi Pak Rimawan. Mungkin ada closing statement Pak Rimawan untuk acara kita siang hari ini. Ya, baik. Mungkin ya yang perlu saya garis bawahi di sini adalah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jangan merasa kecil hati atau jangan takut. Silakan Bapak Ibu mempunyai ide untuk bisa dikembangkan. Dan yang kedua, tadi idenya kalau bisa sangat original gitu ya. Jadi untuk di copy paste dari yang lain juga sulit. Jadi bisa berkembang lebih baik. Kemudian yang tiga, untuk mendapatkan pendanaan memang jalannya tidak sesingkat yang kita pikirkan. Tapi itu bukan tidak berarti tidak mungkin, pasti bisa. Itu pasti bisa, hanya kita tadi komitmen dan kesabaran kita untuk bisa melalui prosesnya. Ya, yang terakhir mungkin sukses buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan saya sangat appreciate buat Pak Budi yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa bermanfaat dan mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali. Demikian Pak. Terima kasih Pak Rimawan. Ilmunya insya Allah bermanfaat buat kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi amal jariah buat Pak Rimawan. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk monitor terus acara-acara di Bisnits. Nanti bisa lihat di bisnits.com. Bisnits ini kepanjangan sebenarnya maksudnya adalah business needs gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk subscribe di Bisnits kita di bisnits.com atau juga bisa ikuti di channel YouTube kita. Baik, sekali lagi teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Sudah untuk acara kita siang ini, Pak Rimawan, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Oh iya, lupa saya untuk teman-teman mohon
bisa dihidupkan dulu kameranya, feature kameranya untuk kita bisa foto. Jarang-jarang nih bisa foto sama Pak Rimawan. Jadi silakan dihidupkan kameranya. Sekali lagi mungkin baru ada yang hidupin kameranya. Ya, sudah. Sudah. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Rimawan atas waktunya, sharingnya. Insya Allah nanti materi akan dibagikan melalui WA, grup WA. Mudah-mudahan manfaat kita terima hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ikuti lagi sekali lagi semua acara-acara bisnis. Baik, kita tutup meeting kita siang hari ini. Insya Allah kita akan sampaikan nanti acara berikutnya melalui grup WA atau melalui email yang sudah didaftarkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita jalankan hari ini menjadi berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Indarli. Waalaikumsalam. Silakan.